Jadi saya serius, Pak JK sama kita semua ini yang ketemu itu hanya sangat prihatin bahwa bisa terjadi chaos di bulan Juli Agustus apabila Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan dengan kebijakan baik terhadap dua masalah besar yang dihadapi geopolitik. Salam Rahayu, salam sedulur papat. Tema kali ini adalah ramalan Yusuf Kalla dengan membaca kode Sasmita Alam. Mungkin kata pertama yang harus dilontarkan adalah hati-hati. Semua prahara dari kode Sasmita Alam dimulai di bulan April. Kita refleksikan di bulan April. Ada banyak segala prahara, inilah bulan keramat yang menyimpan banyak kode peristiwa kelam. Jadi, hati-hati membaca tanda-tanda peristiwa yang menyimpan bara konflik di tengah percaturan politik hari-hari ini. Di bulan April ini, publik juga dikejutkan oleh prediksi mantan Wapres Yusuf Kalla yang menggambar ada bara yang berpotensi memberi kobaran api sangat menakutkan. Pak JK kemudian meramalkan akan terjadi chaos pada bulan Juli-Agustus 2026. Banyak yang menganggap Yusuf Kalla sedang lantur. Ada juga yang menanggapi serius sebagai sinyal berbahaya. Sebagai pesan maklumat operasi yang sudah didesain dari krisis yang sudah dikonstruksi dan menciptakan ekspektasi publik akan kegagalan pemerintah yang targetnya mendelegitimasi kekuasaan Prabowo. Tapi yang mengerikan, ada pula yang memaknai statement JK adalah sebuah provokasi, di mana kehadiran JK di publik dalam 1 bulan ini karena sebuah trik untuk mengulur utang fantastis yang total nilainya 30 triliun. Di bulan April ini, isu pelengseran Presiden Prabowo bukan sekedar rumor politik biasa. Isu ini muncul dalam gelombang yang teratur, menyusup lewat pernyataan-pernyataan samar hingga menggema di media sosial. Memang, kekuasaan jarang runtuh dari luar. Ia lebih sering rapuh dari dalam. Di balik soliditas yang ditampilkan ke publik, bukan mustahil, ada tarik-menarik kepentingan di antara elit. Perbedaan agenda, distribusi kekuasaan, hingga akses terhadap sumber daya bisa menjadi bara dalam sekam. Namun pertanyaannya, apakah bara dalam sekam ini cukup kuat untuk menjelma menjadi gerakan sistematis? Atau sekedar dinamika dalam politik di pemerintahan Prabowo? Bukan hanya Yusuf Kalla yang mengingatkan akan ada peristiwa besar yang akan terjadi. Tapi lihat, pada Senin Kliwon 13 April 2026 kemarin, Gunung Merapi di utara Yogyakarta juga memberi sasmita lewat letusannya. Letusan Merapi bahkan sudah terjadi sejak sehari sebelumnya pada Minggu Wage 12 April 2006. Guguran lava yang melemparkan kepulan asap terlihat dari jarak puluhan kilo dari pusat kota Jogja. Erupsi Merapi nyatalah bukan peristiwa alam biasa. Setiap aktivitas vulkanik Merapi adalah reaksi jagat tak terlihat atas kejadian-kejadian di dunia yang terlihat. Lalu apa yang akan terjadi setelah Merapi bereaksi? Entahlah. Tapi aksi Merapi merupakan respon dunia gaib terhadap peristiwa besar yang akan terjadi. Merapi tak pernah alpa memberi pertanda akan datangnya prahara di tengah ketidakstabilan politik. Maka, mari kita lemparkan ingatan pada 4 Agustus 1672. Peristiwa besar yang terjadi 354 tahun silam juga ditandai dengan reaksi Merapi.
kala itu terjadi letusan besar yang menandai peristiwa besar berikutnya. Salah satu peristiwa penting adalah konflik terbuka antara Pangeran Adipati Anom dengan Pangeran Singosari di Jepara. Akibatnya, pada 12 Agustus 1672, Amangkurat I mengirim 4.000 abdi untuk diadu, hingga terbunuhnya seorang kerabat raja. Semua itu adalah titik-titik intrik yang keras dan ekstrim. Dalam perbuatan pengaruh, Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota tak ingin kalah saing dengan Pangeran Singosari, yang juga berambisi menjadi raja. Sementara itu, di antara dua putra raja itu masih ada Pangeran Pugle yang juga ditimbang untuk dinaikkan statusnya sebagai putra mahkota. Semua kelicikan dimainkan, terutama oleh putra mahkota yang tidak ingin tahta Mataram direbut orang lain yang lebih berpotensi menang. Konflik terus terjadi, hingga memuncak pada Geger Trunojoyo ketika bangsawan dari Madura itu bersekutu dengan putra mahkota menghancurkan Mataram hingga sang raja menyingkir ke barat dan mangkat kemudian dipusarakan di Tegalarung. Memang, kejatuhan Mataram Islam serta wafatnya Amangkurat I terjadi di bulan Juni. Tapi tanda-tanda semua kekacauan dimulai pada bulan April. Dan apakah tanda-tanda di bulan ini harus kita waspadai?